Gimana cara menyampaikan keinginan ke suami supaya suaminya nggak marah-marah gitu. Kenapa saya masih jengkel sama suami yang ketahuan chat, kirim-kiriman foto telanjang sama mantan? Bagaimana saya bisa mempunyai uang sendiri dengan kondisi anak 4 tapi nggak berdaya? Halo, saya Raditya Rifananda. Saya Kori Cika Agustina. Di sini kita akan ngobrolin isu-isu seputar rumah tangga dan pemulihan luka batin. Di Ini Deep Talk. Masih ada luka Pada suami. pembodohan semuanya. Karena semua bisa diobrolin. Teman-teman, sebelum kita ngejawabin satu persatu pertanyaan yang sudah masuk, kita akan ngasih informasi dulu. Tanggal 21 April ada acara apa, sayang? Ada acara webinar dengan tema Istri Harus Apa Saat Suami Melakukan Silent Treatment. Jam berapa tuh? Jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Tepat banget dengan hari Kartini ya, Yes. 21 April. Jadi gampang banget tuh diinget. 21 April ada acara apa ya gitu. Ada acara Kartini. Selain Kartini apa ya? Oh, ada webinarnya Raditya Rifananda dengan tema Istri Harus Ngapain Saat Suami Melakukan Silent Treatment. Ini penting banget ya. Iya, jadi kita menangkap bahwa banyak sekali istri-istri yang kebingungan ketika suaminya melakukan atau menunjukkan sikap silent treatment, di mana permasalahan tidak segera diomongin, justru dirinya diam, dan terlebih dari itu justru memanipulasi si istri sehingga istri merasa bersalah, bingung mau ngapain dan seterusnya. Nah, di webinar 21 April nanti kita akan ulas mendalam kalau suami kalian silent treatment itu kalian harus ngapain sih supaya emosi kalian tetap sehat, mental kalian tetap sehat, dan yang lebih penting kita akan cari tahu silent treatmentnya suami kalian itu akan berlangsung seumur hidupnya atau itu bisa berhenti. Nah, ini penting buat diketahui supaya kalian bisa bersiap-siap. Kalau ternyata itu nggak bisa berubah terus berlangsung seumur hidupnya, berarti kan kalian harus ngerti kudu melakukan apa setiap dirinya silent treatment, atau justru kalian harus mengambil langkah-langkah tertentu biar mental kalian tetap sehat. Syukur-syukur kalau akhirnya ternyata kalian mengetahui bahwa silent treatmentnya suami kalian itu bisa diubah dari akarnya dan kemudian bisa dihentikan. Itu kan menjadi hal yang baik, dan artinya kalian harus tahu gimana cara supaya silent treatment suami kalian itu bisa berubah, bisa berhenti. Itu kan caranya harus diketahui. Nah, kita akan ulas di webinar 21 April itu. Pendaftarannya gimana? Pendaftarannya teman-teman bisa ngelihat di deskripsi ya, udah ada linknya kita cantumin di situ, jadi teman bisa langsung klik aja di deskripsinya. Biayanya berapa? Biayanya terjangkau banget ya, cuma 27.100 untuk mengikuti webinar, di mana teman-teman yakin sih banyak banget nih teman-teman di sini para istri yang mendapati suaminya sering melakukan silent treatment ketika ada masalah gitu, bukannya segera diselesaikan, dibicarakan baik-baik, tapi malah diem dan memanipulasi. Diem 1000 bahasa, bikin istri kikuk, bingung, dan ngerasa bersalah akhirnya gitu. Oke, lanjut ya. Pertanyaan ya. Ini dia pertanyaannya. Menyampaikan keinginan kita kepada suami tanpa suami marah, dengan tanda kutip. Suami sensi, gampang marah apalagi sama istri. Gimana tuh ya? Menyampaikan keinginan kita kepada suami tanpa suami marah. Soalnya dengan tanda kutip suaminya itu sensitifan sih. Oke, maksudnya dia sedang bertanya gimana cara menyampaikan keinginan ke suami supaya suaminya nggak marah-marah gitu ya. Saya paham sih, pasti situasi ini nggak enak banget buat kamu yang bertanya, anonim ya, nggak ada namanya ya. Ada. Tapi gini, kamu harus tahu bahwa memang sebagian suami itu ada yang masih punya luka, sehingga dia sebenarnya bukan benar-benar marah ke kamu karena kamu menyampaikan pesan tertentu atau ingin membahas hal-hal tertentu, tetapi karena memang dalam dirinya masih ada luka. Ada sebagian suami yang seperti itu. Itu dulu yang harus kamu pahami. So, dengan memahami hal pertama ini, kalian jadi tidak mudah untuk merasa bersalah. Berpikir bahwa suami gue marah karena gue menyampaikan sesuatu. Belum tentu. Jadi memang sebagian suami itu ada yang dia belum selesai lah dengan luka-lukanya. Sehingga bukan sekadar oleh pertanyaan istrinya, itu lukanya yang belum pulih itu ke-trigger, terpicu gitu loh. Bukan sekadar oleh pertanyaan atau hal-hal yang dibahas oleh istrinya saja. Oleh hal-hal lain pun sebenarnya itu bisa terpicu. Nah, dengan memahami ini di awal, kalian jadi nggak mudah menyalahkan diri sendiri atas apa yang ingin kalian komunikasikan. Itu dulu. Nah, menjawab pertanyaannya, gimana sih cara nyampein supaya nggak marah-marah? Sederhana aja. Kamu bisa gunakan teknik komunikasi yang kamu menjadi air di sana, yakni ngomong dengan intonasi yang sambil ketawa dan seterusnya. Atau bisa juga coba tips, yakni dengan mengetahui waktu dan tempat yang tepat
ketika kamu ingin menyampaikan pesan-pesan yang mau kamu komunikasikan. Mm-mm. Jadi pahami itu sehingga kamu tahu bahwa ketika kamu mau ngobrol, mau ngomong sama suami itu di waktu yang tepat nggak, di situasi yang tepat nggak, di tempat yang tepat nggak, itu juga menjadi hal penting yang harus kamu ketahui. Tapi kan pertanyaannya adalah ketika kamu ingin menyampaikan informasi atau pesan-pesan yang mendesak, krusial, harus segera butuh jawaban karena ini adalah masalah keluarga seperti itu, apakah harus selalu menunggu suami di situasi yang tepat, waktu yang tepat, dan seterusnya? Enggak. Nah, kamu bisa gunakan cara yang pertama tadi. Jadi, kamu ngomong yang nggak perlu serius-serius amat intonasinya. Bisa ngomong sambil ketawa, yang artinya itu tidak memancing luka-lukanya suami yang barangkali belum pulih, itu tidak terpicu. Contohnya, gimana nih mau apa, kita udah ditagih SPP nih, tapi ngomongnya sambil ketawa, gitu loh. Nagih ke suami, tapi ngomongnya sambil ketawa. Nah, itu tips-tips yang bisa kamu coba. Buat lebih jelasnya nanti kamu yang menanyakan ini bisa konsultasikan ke saya via telepon ya. Jadi itu terkadang bukan suaminya yang sensitif, tapi karena dia belum sadar ya bahwa di dalam dirinya itu punya luka gitu ya. Punya luka yang belum pulih. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Ini juga dari anonim. Tanya, kenapa saya masih jengkel sama suami yang ketahuan chat, kirim-kiriman foto telanjang sama mantan, padahal suami sudah berubah, makin sayang, care, effort, bantu urusan rumah, dan lain-lain. Oke, menarik nih pertanyaannya. Ketika kamu mengatakan padahal suamimu sudah berubah, ini tampaknya kalimat yang kontraproduktif dengan kalimat sebelumnya, yakni bahwa suamimu masih ngirim foto-foto telanjang dan seterusnya. Hal itu tuh menunjukkan bahwa suamimu belum berubah. Kalau suamimu sudah berubah, itu kalau suamimu nggak akan melakukan hal-hal semacam itu. Jadi izin mengoreksi pertanyaanmu dahulu supaya kamu clear bahwa sesungguhnya sikap-sikap yang masih dilakukan oleh suamimu, yakni mengirim foto telanjang ke perempuan lain, chat dan seterusnya, itu menandakan bahwa suamimu belum benar-benar berubah. Nah, kemudian pertanyaan yang kamu ajukan adalah kenapa saya masih jengkel? Saya patut menduga dengan kuat bahwa dirimu masih memiliki luka yang belum dipulihkan. Luka dari masa lalu atas sikap-sikap tersebut. Karena luka itu belum dipulihkan, sehingga pikiran bawah sadarmu dengan belief sistemnya mengasosiasikan bahwa ada sesuatu yang tidak aman. Ada kondisi, situasi yang tercipta dari sikap-sikap suami yang seperti itu, yang diasosiasikan oleh pikiran bawah sadarmu adalah kondisi yang mengancammu, tidak aman buatmu, dan seterusnya. Nah, asosiasi seperti itulah yang kemudian memicu munculnya reaksi tubuh di dirimu, yakni merasa jengkel dan seterusnya. Pikiran bawah sadarmu itu jelas-jelas mengasosiasikan bahwa kondisi yang tidak aman, kondisi yang mengancam itu sedang terjadi di dirimu saat ini. Sehingga dengan adanya asosiasi itu, maka muncullah reaksi tubuh dengan jengkel, marah, dan seterusnya atas sikap-sikap suami. Tapi yang kamu harus paham ya, bahwa kejengkelan, kemarahanmu, reaksi tubuh yang seperti itu sangat wajar. Apalagi ketika mendapati suami yang masih chatan dengan mantan, bahkan sampai harus ngirim foto telanjang ya. Gitu kan. Itu kan memang itu bukan berlebihan sih kalau misalnya si istri ngerasa marah atau jengkel ya gitu. Karena kepentingannya apa ngirim-ngirim itu gitu kan. Terus juga banyak istri tuh bukan nggak mau move on sebenarnya ya dengan kejadian yang pernah menyakiti gitu ya. Tapi dia lagi berusaha gimana caranya tuh bisa percaya lagi sama si suaminya gitu kan. Karena nggak mudah berusaha percaya sama orang yang udah nyakitin dengan rasa sambil nahan takut itu kejadian lagi, karena memaafkan kan nggak sama dengan percaya lagi ya gitu. Jadi wajar sih kalau misalkan dia masih ngerasa jengkel, yang tadi ayah bilang masih ada luka, dan ayah juga selalu bilang perubahan seseorang itu bukan dilihat dari ucapannya atau tindakannya sebulan 2 bulan, tapi dengan sikap yang konsisten dari waktunya tuh minimal berapa ya? 6 bulan atau setahun ya? Yes, untuk amannya itu 12 bulan. Kalau penelitian menunjukkan 3-6 bulan untuk melihat perubahan seseorang. Tapi ayah selalu merekomendasikan kalau ingin aman, lihatlah perubahan seseorang itu dari perilakunya, bukan dari kata-katanya. Itu setidak-tidaknya 12 bulan. Mau lebih aman lagi ya 24 bulan. Mau lebih aman lagi, lihat perilakunya seumur hidupnya saat dia nggak ada di hadapanmu. Ya, betul banget. Oke. Lanjut. Wah, ini panjang sekali nih dan masih anonim. Udah nggak bisa bertanya lewat ketikan karena udah nggak tahu lagi harus mulai bercerita. Cuma cari solusi. Bagaimana saya bisa mempunyai uang sendiri dengan kondisi anak 4 tapi nggak berdaya apa-apa untuk bangkit dari rumah tangga ini. Semua berat di keuangan biar bisa lepas dari rumah tangga toksik. Oke. Kami turut prihatin dengan yang sedang kamu hadapi. Tapi saya ingin berpesan begini, bahwa wajar banget
ketika seorang istri yang dia sangat ingin lepas dari situasi yang menghancurkan dirinya, menyakitkan dirinya, tetapi hal itu belum mampu dia realisasikan untuk pergi atau keluar dari situasi itu, karena ada keterbatasan-keterbatasan. Iya, benar. Di antara yang sering ayah hadapi keterbatasan-keterbatasan itu, beberapa klien ayah adalah terkait dengan finansial, kemandirian finansial. But it's okay, semua orang punya masalah dan selalu ada jalan keluar bagi orang yang mau. Kuncinya itu bukan tentang bisa nggak bisa, tapi mau atau enggak. Kalau mau akan selalu dipertemukan dengan jalan, Betul. gitu loh. Sedangkan kalau nggak mau pasti akan selalu dipertemukan dengan alasan. Nah sekarang gimana sih? Kamu bisa memulai dengan langkah-langkah sederhana. Banyak kok, ini kan era teknologi dan media sosial. Iya, Bisa gabung dengan komunitas-komunitas yang mengajari ilmu-ilmu baru yang bisa menghasilkan uang. Gabung aja di komunitas-komunitas kayak gitu tuh banyak banget. Affiliate gitu ya. Affiliate, belajar affiliate dan seterusnya. Banyak banget lah. Yang jelas, kuncinya satu, kamu mau belajar. Itu aja. Saya pernah mendapatkan satu kalimat yang bagus banget bahwa mau bahagia di dunia, itu ya kuncinya ilmu. Mau bahagia di akhirat, kuncinya ilmu. Mau bahagia di keduanya, kuncinya ilmu. Belajar. Cuman itu kuncinya. Dengan kamu belajar di komunitas-komunitas tertentu, kamu akan mendapati gerbang-gerbang baru untuk kamu bisa mengupayakan kemandirian finansial. Gak harus dengan angka besar dulu. Betul. Cukup dimulai dengan angka kecil dulu tuh gak apa-apa. Yang penting otakmu itu akhirnya mengasosiasikan bahwa kamu mampu. Gak harus tentang yang angka berjuta-juta dulu. Dimulai dari bagaimana bisa menghasilkan 5.000, 10.000, itu sudah sangat bagus. Karena akhirnya pikiran bawah sadarmu itu mengasosiasikan bahwa kamu mampu untuk menghasilkan uang. Tentang besarnya itu nanti akan terus berjalan dan sejalan dengan proses pembelajaran yang kamu lakukan. Kuncinya itu, belajar sesuatu yang dari sesuatu itu kamu bisa menghasilkan uang. Iya, betul. Gali potensi diri. Kamu bisanya apa? Masak, nyanyi, menulis, atau apapun itu. Coba berhenti dulu sekian menit, tanyakan ke dalam dirimu. Aku bisa apa? Aku punya kemampuan apa? Benar-benar. Dari masak, kayak ngobrol, kayak bicara, jualan, reseller, apapun itu. Ya. Sekarang zaman yang bagi siapa yang mau belajar, dia bisa kok mendapatkan uang. Ya, jadi fokusnya jangan berpikir gue harus keluar sekarang gitu, karena pasti akan menemukan jalan buntu gitu ya, tapi lebih fokus ke gue harus siapin jalan keluar pelan-pelan yang tadi ayah bilang kan, bisa lewat handphone sekarang, gunakan teknologi yang ada, bisa affiliate tanpa modal apa-apa gitu kan ya, terus gitu ikut komunitas segala macemnya, terus gitu ketika nggak usah juga langsung berpikiran harus dapat uang sekian juta atau ratus ribu, cukup dari 5.000 rupiah aja itu udah bisa bikin otak kita tadi tuh mengasosiasikan bahwa kita bisa menemukan jalan keluar itu tadi ya, untuk membangun kemandirian finansial. Iya, betul. Balik lagi, nggak usah angka yang juta-juta dulu deh. Menghasilkan 5.000, 10.000, jika dilakukan konsisten, itu mampu membuat pikiran bawah sadarmu akhirnya membuat keyakinan baru atau tercipta keyakinan baru bahwa kamu mampu membangun kemandirian finansialmu. Sedangkan angka besar itu urusan gampang nanti. Ketika ilmumu makin bertambah, kamu akan dihadapkan pada gerbang-gerbang atau langkah-langkah baru untuk kamu memperbesar angka-angka yang kamu peroleh, gitu loh. Tapi kalau nggak mau diawali dengan belajar, mau sampai kapanpun ya nggak akan ada perubahan dengan kemandirian finansial. Iya, jadi mungkin kalau saat ini kamu belum bisa keluar, coba deh dirubah cara berpikirnya, atau stop deh untuk berpikir bahwa kamu nggak punya pilihan. Pasti selalu ada pilihan untuk mengambil langkah atau mengambil jalan keluar dari rumah tangga atau kondisi yang menurut kamu tuh toksik gitu ya. Menarik sih. Oke. Lanjut, waktu itu ayah mau bahas kayaknya udah habis. Jadi kita ambil 3 dulu, ntar yang di belakang buat nanti gitu. Sewaktu kemarin ayah bahas tentang penggunaan media sosial untuk suami istri. Nah, kan itu. Apa sih yang seharusnya suami istri ini lakukan ketika menggunakan media sosial ya? Maksudnya kemarin itu ayah menyampaikan bahaya penggunaan media sosial dengan sikap yang tidak tepat terhadap hubungan suami istri, gitu ya. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah ponselnya dulu sebelum kita bahas tentang media sosialnya. Kita akan bahas tentang perangkatnya dulu, yakni entah ponselnya, laptopnya dan seterusnya. Hal pertama yang harus diketahui itu adalah gak ada ruang privasi antara suami istri. Ini buat para suami ya. Jadi
Nggak ada itu yang namanya privasi-privasian. Yes, betul. Ponsel, laptop, dengan segala akun-akun media sosial yang ada di dalamnya itu harus di password dan seterusnya, itu pembodohan semuanya. Suami dan istri setelah mereka menjadi satu dalam rumah tangga, udah telanjang bareng, bugil bareng, udah saling bersetubuh, nggak ada lagi ruang privasi-privasian. Jadi menurut ayah ya, dogma-dogma tolol yang disampaikan oleh sebagian suami tolol adalah ketika mengatakan bahwa suami masih punya ruang privasi atas ponsel yang mereka miliki. Iya betul. Itu banget sih. Jadi nggak boleh itu ada privasi-privasian antara suami dan istri terkait ponsel yang mereka gunakan. Yes. Ini sebelum kita bahas tentang media sosial ya. Termasuk adalah privasi tentang akun-akun media sosial yang ada di gawai masing-masing, yang ada di ponselnya dan seterusnya. Istri harus tahu password ponselnya jika di password ponsel suami maksudnya. Istri pun harus tahu password akun-akun media sosial yang ada di ponsel suami. Jika akun-akun tersebut pun di password, tidak otomatis login seperti itu. Istri harus tahu. Termasuk juga akun-akun bank. Oke. PIN ATM, PIN ATM dan seterusnya, istri harus tahu. Ini hal awal yang harus dipahami bersama, bahwa sebelum kita ngebahas tentang bahaya penggunaan media sosial jika tidak disikapi dengan benar terhadap hubungan suami istri, adalah penggunaan perangkatnya dulu. Nggak boleh ada privasi-privasi. Nggak boleh ada dusta di antara kita, kayak lagunya Om Duri dan Tante Dewi. Iya betul. Tapi ada nih ya, kadang kan laki-laki tuh 1000 macam trik ya gitu. Ya tuh handphone nggak di password ya kan. Terus udah gitu media sosialnya juga tahu. Dia bikin akun yang lain. Itu gimana tuh? Nah, ada banyak cara untuk seorang istri itu bisa mengetahui kecenderungan suaminya punya akun lain yang tersembunyi atau enggak. Baik di ponsel yang selalu digeletakin sama suami, atau mungkin perangkat-perangkat lain yang dia sembunyikan. Tapi kita bahas di next episode aja. Oke, baiklah. Jadi so, kesimpulan hari ini teman-teman, quote of the day. Quote of the day, setiap istri punya cerita yang nggak semua orang lihat. Senyumnya, sabarnya. Kadang itu hasil dari bertahan, bukan baik-baik aja. Kok gue mau nangis? Mau nangis ya? Nggak tahu. Oh, malu ya kalimatnya. Ya, bukan, nggak, udah tutup udah. kayak ngerasain apa ya? Suka denger curhatan-curhatan gitu kan, jadinya kerasa aja gitu. Ke bawah. Umi teringat dengan berbagai macam permasalahan klien-klien. Jadi kayak mereka berusaha untuk tetap senyum, ketawa-ketawa gitu kan. Padahal sebenarnya tuh nggak baik-baik aja gitu. Ya. Gue jadi nangis beneran deh, sedalam itu. Baik, cuman itu kayak yang ya kasihan mereka yang nggak punya tempat cerita gitu kan, yang suaminya nggak peduli, cuek gitu. Kayak itu jadi kayak ngerasain sendiri gitu loh. Di situ. Nangis di sini. Nangis sayang banget. Aja kan? Iya. Love you. Ya udah, kasih tahu ke teman-teman kalau mau konsultasi, dan jangan lupa ingetin yang tanggal 21. Ya, mau diingetin sekali lagi untuk teman-teman yang punya waktu di tanggal 21 April 2026 pukul 19.30, ikuti webinar Istri Harus Apa Ketika Suami Melakukan Silent Treatment. Itu penting banget deh, ntar bakalan banyak yang diulas di situ sama Mas Raditya Rifananda. Pokoknya teman-teman harus ikutan webinarnya. Sama kalau yang mau konsultasi via telepon atau chat, bisa langsung lihat linknya di deskripsi. Yes. Gitu. Tutup. Oke. Bye. Pagi.